Pariaman merupakan salah satu kota yang terletak di pesisir pantai Sumatera Barat dengan panjang garis pantai mencapai 12,7 km. Dikenal dengan julukan Kota Tabuik, Pariaman memiliki potensi wisata bahari yang besar. Ada banyak lokasi di pesisir pantai Pariaman dikembangkan oleh pemerintah setempat sebagai daerah tujuan wisata. Namun, sebagai salah satu kota yang berada di sisi barat Sumatera, Pariaman juga berpotensi mengalami gempa dan tsunami besar yang mengancam nyawa warga dan wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan pemaparan sejumlah pakar gempa, terdapat potensi gempa dan tsunami di wilayah barat Sumatera Barat akibat pertemuan subduksi lempeng Indo-Australia di bagian selatan Kepulauan Mentawai yang dikenal dengan megatrust. Berangkat dari hal tersebut, maka perlu ada tindakan dari pemerintah guna mengurangi dampak gelombang laut ketika terjadi tsunami sehingga dapat meminimalisir jumlah korban. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Munardo, saat mengunjungi Pariaman menyampaikan, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mitigasi berbasis vegetasi atau alam dan mitigasi berbasis infrastruktur. Sejak saya dilantik sebagai Kepala BNPB, saya sudah beberapa kali berkunjung ke Sumatera Barat, ya, dan saya sering mengingatkan bahwa Nagari Awako, ya, wilayah Sumatera Barat, pesisir pantainya, itu punya risiko bencana yang tinggi. Adanya pertemuan subduksi Indo-Australia, ya, di bagian selatan dari Kepulauan Mentawai. Nah, kalau ini bergerak lepas energinya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh sejumlah pakar gempa dan tsunami, maka dampaknya langsung kepada penduduk yang ada di pesisir, bukan hanya di Kota Padang, tetapi di sepanjang pesisir pantai wilayah Barat Sumatera, bukan di Sumatera Barat, tetapi bisa juga Sumatera Utara dan juga Bengkulu. Oleh karenanya, mitigasi menghadapi ini semua harus dengan kombinasi untuk meningkatkan vegetasi, mitigasi yang berbasis vegetasi, dan mitigasi yang berbasis infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur jelas anggarannya akan besar sekali. Ya, kita nggak mungkin membangun seperti dam, ya, jadi sangat besar sekali. Ya, Jepang pernah punya pengalaman membangun seawall, diresmikan tahun 2009 dengan biaya lebih dari 100 triliun. 2 tahun setelah diresmikan di Sendai, Jepang, gempa terjadi, ya, dengan kecepatan sekitar 8,7 skala Richter. Apa yang terjadi? Damnya, seawall-nya hancur, ya, dan masyarakat yang menjadi korban jauh lebih banyak dari prediksi yang artinya apa? Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghadapi kekuatan alam. Ya, oleh karenanya mitigasi berbasis vegetasi, berbasis alam, ekosistem, ini adalah salah satu solusi terbaik. Di samping juga kesiapsiagaan masyarakat, kalau ada gempa dengan durasi yang lebih lama, mungkin sekitar 20 detik, keras, maka tidak perlu harus menunggu alarm atau pemberitahuan dari pemerintah. Sudah otomatis melakukan evakuasi mandiri. Nah, setiap daerah tentu sudah punya SOP. Nah, ini yang sering dilakukan pelatihan. Nah, tanah ini berguna untuk memperkuat vegetasi yang ada di pantai, nanti berguna untuk menahan abrasi, dan juga kalau sewaktu-waktu terjadi tsunami di Kota Pariaman ada penghambat untuk menahan lajunya ombak dari vegetasi tanaman ini.
pukul 13 waktu Indonesia Bagian. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk melaksanakan evakuasi mandiri. Kami dari perwakilan Mabes TNI Angkatan Laut, dalam hal ini adalah Dispotmar Mabesal, mempunyai program yaitu menyiapkan masyarakat supaya aware terhadap bencana. Pelatihan ini sangat penting dilakukan karena untuk meminimalisir apabila masyarakat tahu pentingnya aware terhadap bencana, kemudian disaster community atau orang-orang yang bergiat di bidang disaster, dia sudah terintegrasi, mempunyai kerjasama yang baik seperti ini. Apabila ada bencana atau sesuatu hal yang tidak diinginkan, gerak cepat dan insya Allah dengan pengetahuan yang tinggi tidak ada korban. Pariaman ini merupakan daerah yang secara geografis mempunyai risiko tinggi terhadap bencana alam. Sehingga kami sangat peduli terhadap situasi tersebut, sehingga kami pilih daerah Pariaman ini untuk memberi pengetahuan, pembekalan terhadap masyarakat supaya aware terhadap bencana. Bahwa bencana alam ini tidak bisa kita hindari, yang bisa kita laksanakan adalah antisipasi. Konteks itulah kita Lantamal 2 dalam hal ini bekerjasama dengan Kota Pariaman dan beberapa institusi terkait khusus dalam penanganan bencana alam melaksanakan latihan yang secara terprogram yang kita dapatkan dari Mabes TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 2 ini selalu senantiasa mengajak stakeholder terkait khusus perangkat-perangkat yang menyangkut ini akan selalu membuka dan memotivasi kita untuk selalu siap menghadapi bencana alam yang kita hadapi. Dalam hal ini dari 10 dari tantangan bencana alam yang diinikan oleh stakeholder terkait atau pemasangan urgen di sini yang kami latihkan. Yang pertama adalah gempa bumi. Ini yang selalu kita hadapi di Kota Padang Pariaman ini. Kemudian ada tsunami dan banjir. Ini 3 ini yang fokus kami laksanakan konsep latihan ini. Yang diharapkan saat ini ialah kita bisa, walaupun bukan pelatih PMI atau Polri atau PMI, Tagana atau BPBD mengetahui tentang bencana, tapi semua awam masyarakat kita harus tahu penanganan bencana. Terlebih dahulu kita menjalankan diri, keluarga, dan masyarakat terlebih dahulu. Kita juga harus menguasai materi-materinya tentang pelaksanaan BHD dan perawatan rupa terlebih dahulu.